Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kita akan lanjutkan cerita yang kemarin. Cerita pendakian Dani ke Gunung Ciremai bersama duo YouTuber dan satu orang pendaki berjaket merah yang sangat misterius. Sebelumnya, di atas pos 5, seorang perempuan kerasukan dan mengejar sosok pendaki berjaket merah. Entah apa hubungannya kerasukan dari si perempuan dengan pendaki berjaket merah itu. Mungkinkah pendaki berjaket merah itu melakukan sebuah kesalahan atau gimana? Ya sudah, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Pria itu terdengar sesekali mengeluarkan nafas panjang. Erangan demi erangan mengiringi pria yang sedang memangku istrinya itu. Melihat dirinya yang tampak kesulitan berjalan menanjak, Dani pun bergegas membantunya. Beruntung, perempuan itu tidak lagi memberontak. Ia mau turun dari pangkuan suaminya dan dibopong oleh mereka berdua berjalan menanjak. Sepertinya dia sudah kelelahan. Perlahan-lahan mereka berdua membawa perempuan itu hingga ke pos 5. "Makasih ya bang," ucap pria itu setelah mereka berhasil membaringkan istrinya di dalam tenda. Dani berjalan menghampiri tas keril yang sempat dia jatuhkan saat mengejar dan duduk di atasnya. Lalu menghela nafas berat sambil memandang ke arah pria itu yang juga terlihat resah. Sekarang Dani tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Apakah dia harus membantu pria itu mengurus istrinya yang masih dalam keadaan tidak sadarkan diri? Atau apakah dia harus mengejar pendaki berjaket merah itu karena kecurigaannya dan melaporkannya ke petugas? Atau apakah dia harus menyusul kedua YouTuber itu yang entah sudah berada di mana? Tentang Bang Deden dan Bang Alif, kedua pria itu mungkin akan kembali begitu menyadari bahwa Dani sudah tidak bersama mereka. Karena perjalanan melalui jalur ilegal itu adalah atas keinginan Dani, jadi mustahil jika mereka tidak kembali. Dani pun memutuskan untuk tetap berada di pos 7 sampai pria pulih dari keresahannya dan istrinya pulih dari ketidaksadarannya akibat kerasukan, juga menunggu kedua YouTuber itu kembali ke pos 5. Namun setelah siang menjelang sore, kondisi belum juga membaik. Jam di HP-nya menunjukkan hampir pukul 3 sore ketika suatu rombongan pendaki datang ke area perkemahan. Kalau dilihat dari wajah-wajah mereka yang muda, mungkin mereka adalah anak-anak kuliahan. Dani sedikit lega atas kedatangan mereka, sebab mungkin mereka bisa membantu pria itu dan istrinya. Sementara Dani akan turun gunung untuk melaporkan bahwa ada yang kesurupan, juga mungkin melaporkan kecurigaannya kepada pendaki berjaket merah itu. Mereka terlihat datang dalam jumlah yang banyak. Ada 9 orang, terdiri dari lelaki dan perempuan. Mereka kemudian beranjak, duduk-duduk beristirahat, dan sepertinya akan menggelar lapak tenda di pos 5. Kemudian Dani menghampiri salah satu dari mereka. Ada seorang lelaki yang sepertinya ketua rombongan. Tanpa basa-basi, Dani pun bertanya, "Bang, apa kamu melihat pendaki berjaket merah turun tadi siang?" "Pendaki berjaket merah? Oh, iya, kami melihat dia. Kayaknya buru-buru, jalannya agak cepat. Aku sempat menyapa dia, tapi gak menyautnya," jawab sosok lelaki bertopi loreng itu. "Iya bang, sombong kali dia," sambut temannya. "Emang kenapa bang?" tanya lelaki yang mungkin ketua rombongan itu. "Kalian ketemu di mana? Apa hampir menuju base camp atau sebelum pos 2? Kayaknya kami baru mulai pendakian pas ketemu dia deh. Enggak. Mungkin 1 jam setelah mulai pendakian. Aku nggak tahu di mana itu. Yang pasti jauh sebelum pos 2 lah." Dari jawaban pendaki itu sudah dipastikan
kalau pendaki berjaket merah itu sudah pergi pulang. "Emang kenapa, Bang? Dia temannya?" tanyanya lagi. Sekarang wajahnya terlihat penasaran. Dani menggeleng untuk menjawabnya. Setelah mengucapkan terima kasih pada pendaki itu, Dani pun berjalan ke arah di mana tas sterilnya berada. Dia berniat akan turun gunung saja dan melaporkannya kepada petugas tentang apa yang terjadi kepada sepasang suami istri itu. Mengingat kemungkinan dia tidak akan jadi menelusuri jalur ilegal bersama dua YouTuber itu. Bersama keresahan di dadanya, Dani pun menggendong kembali tas steril dan langsung berjalan untuk turun. Sempat dia menengok ke jalur setapak yang menuju puncak dan berharap kedua YouTuber itu muncul. Namun nihil. Dani pun berbalik dan segera melangkah untuk turun gunung. Akan tetapi, tiba-tiba saja suara teriakan kembali terdengar, lebih keras dan melengking. Sontak membuatnya dan ke-9 pendaki yang baru datang itu menengok ke arah suara itu. Terlihat tenda yang agak menjorok ke semak-semak di bawah pohon itu bergoyang-goyang tak karuan. Perempuan itu kembali mengamuk di dalam sana dan tidak lama keluar dari tenda. Dia berdiri dengan wajah geram dan melotot ke arah Dani seperti ingin memangsa. Namun kemudian ia berbalik dan langsung berlari ke arah hutan. Pria itu menahannya dengan memeluknya, tetapi perempuan itu tetap bergerak maju hingga pelukannya terlepas. Entah mengapa, insting Dani memberitahunya kalau dia harus mengejarnya, karena kemungkinan dia ingin menunjukkan sesuatu. Maka dari itu, Dani pun segera mengejar perempuan yang sedang kerasukan itu. Dan ternyata tidak hanya dia, sebagian dari rombongan yang baru datang pun ikut mengejarnya. Mungkin karena penasaran dengan apa yang terjadi atau memang ingin membantu. Dani tidak peduli, yang pasti dia merasa aman kalau ada orang lain yang mengejar. Hingga di suatu sudut di tengah-tengah hutan, perempuan itu berdiri di antara pohon-pohon yang tinggi dan di bawahnya semak-semak belukar. Tangannya seperti menunjuk sesuatu di balik semak-semak itu. Mereka semua yang mengejar kemudian berhenti di belakang perempuan itu. Dari semuanya, hanya Dani dan suaminya yang berani mendekati. Terlihat di balik semak-semak itu ada gundukan tanah baru, seperti baru saja ada yang menguburkan sesuatu di sana. Seketika, perempuan yang kerasukan itu langsung terjatuh, pingsan, dan suaminya sigap menangkap tubuhnya. "Apa itu?" tanya salah seorang pendaki. "Kayak kuburan," tambahnya. Mendengar itu, Dani langsung berpikir sesuatu yang memang sudah dia curigai. Tanpa pikir panjang, Dani langsung menggali gundukan tanah itu, diikuti oleh pendaki yang sama-sama mengejar tadi. Dan benar saja, satu kantong plastik hitam ditemukan di lubang galian yang tidak terlalu dalam, beserta bau melati menyeruak dan bau alkohol yang menyengat. "Apa itu?" tanya seorang pendaki. "Jangan dibuka, aku tahu apa itu. Sebaiknya jangan dibuka. Aku akan turun ke base camp untuk melaporkannya. Kalian tetap di sini," ucap Dani. Dia pun langsung berbalik dan berlari. Akan tetapi, baru beberapa langkah saja, seseorang terdengar berteriak seperti terkejut. Rupanya pendaki itu sudah membuka kantong plastik hitam dan melihat isi di dalamnya. Karena penasaran, Dani pun kembali ke tempat lubang galian itu dan melihat 2 potong kaki dari paha sampai telapak, 2 potong tangan, dan juga kepala. Sontak saja Dani terkejut sampai menahan nafas berat melihatnya. Seketika dia merasa jijik sampai benar-benar mual. Dani yang tak kuat langsung berbalik. Sudah dipastikan bahwa itu adalah potongan tubuh milik laki-laki, karena dia sempat melihat di ujung potongan pangkal paha itu ada seonggok barang milik pria. Kali ini tanpa pikir panjang lagi, Dani langsung berlari menuju jalur turun di pos 7 sambil menahan mual. Berlari dan terus berlari menembus hutan, melewati pohon-pohon dan semak belukar, hingga akhirnya sampai juga di sana. Namun sesuatu mengejutkan terlihat saat Dani akan mengambil tas sterilnya. Seseorang muncul di balik semak dengan wajah pucat dan mata seluruhnya memutih, melotot ke arah Dani dengan mulut menganga lebar.
Kalian tahu siapa? Itu adalah si pendaki berjaket merah. Dani sangat terkejut melihat kemunculannya. Ada apa dengannya? Kenapa dia kembali? Batin Dani bertanya-tanya. Sungguh Dani terkejut melihat kemunculan pendaki berjaket merah itu dari balik semak-semak dengan wajah geram serta mata memutih hampir seluruhnya dan mulutnya menganga lebar. Hingga Dani pun terjatuh ke belakang saat melangkah mundur dengan cepat. Bahkan pendaki perempuan langsung menjerit histeris saat mengetahui kalau tidak jauh dari tempat duduknya muncul sosok menyeramkan itu. Tidak hanya dia, beberapa pendaki yang sedang duduk-duduk pun terperanjat begitu menengok ke arah sosok pendaki berjaket merah itu. Mereka pun berlarian dan segera bersembunyi di balik pohon. Sesekali terdengar suara tangis ketakutan dari mereka. Dani yang masih menatap pendaki berjaket merah itu tak bisa berbuat apapun selain menahan nafas. Lalu tiba-tiba saja pendaki berjaket merah itu berubah normal kembali. Dia tampak linglung setelahnya, menengok ke berbagai arah seakan tidak mengetahui apa yang terjadi kepada dirinya sendiri. Kemudian ia tersungkur jatuh dengan lutut menempel di tanah. Maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku, ucapnya yang terdengar seperti akan menangis, kemudian tertunduk lesu. Menyadari dia sudah tidak lagi kerasukan, Dani langsung bangkit dan berdiri. Akhirnya dia bisa mengambil nafas panjang walau masih agak berat. Keringatnya mengucur deras dari dahi ke pelipis yang lantas disekanya dengan tangan kotor bekas menggali tanah. Ketika mendengar kata-katanya, Dani tahu kalau apa yang dicurigainya itu benar, bahwa dirinya telah menghilangkan nyawa orang, membawanya dalam kantong plastik dalam tas keril, dan menguburkannya di hutan sana. Aroma melati dan alkohol itu pastilah dari parfum yang berguna untuk menyamarkan bau anyir daging. Dani pun berjalan menghampiri pendaki berjaket merah itu yang masih berlutut tertunduk lesu. Kau yang menguburkan jasad itu kan? Mendengar pertanyaan yang dilontarkan Dani, pendaki berjaket merah itu langsung mengangkat kepalanya dan berkata, Bukan aku yang membunuhnya, bukan aku yang membunuhnya, bukan aku yang membunuhnya, ucapnya. Lalu siapa? Dia berhenti berkata-kata, lalu terdiam melamun dengan mata melotot. Tidak lama kemudian terkekeh-kekeh sambil berkata, Aku yang membunuhnya, aku yang membunuhnya, aku yang membunuhnya. Lelaki di hadapan Dani terus saja mengulang perkataannya sambil tertawa, tapi terdengar seperti akan menangis. Dani tidak mengerti dengan apa yang dia maksud, sebab sebelumnya dia berkata bahwa dia bukan pembunuhnya, tapi sekarang dia berkata kalau dia pembunuhnya. Namun sebenarnya Dani tak peduli, karena yang pasti dia tahu kalau pendaki yang berjaket merah itulah yang menguburkan jasad yang sudah terpotong-potong itu. Walaupun dengan kondisi tubuh yang sudah lelah, Dani berniat untuk membawanya turun dan melaporkan ke petugas jaga tentang apa yang terjadi. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Saat akan mengambil tas kerilnya, tiba-tiba saja seorang berpakaian kemeja gunung hitam khas petugas datang. Dengan handy-talkie di tangannya, ia muncul bersama dua orang lainnya. Dani tahu ia adalah ranger Gunung Ciremai yang memang biasa berpatroli dari pos ke pos untuk melihat kondisi pendakian. Ada apa ini? Tanya pria bertopi gunung berwarna hijau itu. Dengan terengah-engah, Dani pun menjawab, Di sana ada mayat, Pak. Ada yang kesurupan. Dan orang ini, dia menguburkan mayat itu, Pak. Jelas Dani. Orang ini? Tanya sang ranger sambil menunjuk pendaki berjaket merah itu. Iya, Pak. Dia mengangguk-angguk. Pos 5, pos 5. Di sini ada mayat yang harus dievakuasi. Tolong berangkatkan tim untuk membantu. Ganti, ucapnya melalui handy-talkie. Pantas saja ya, kau kabur begitu melihatku di pos bawah, dan entah kenapa kau naik lagi dengan tergesa-gesa. Aku curiga, makanya aku mengikutimu, ucap petugas itu. Saya tidak sadar kalau naik ke gunung lagi, Pak. Tidak sadar? Iya, Pak. Saya tadi dikejar-kejar hantu.
Setelah hampir menuju base camp, saya sudah tidak tahu lagi, jelas pendaki berjaket merah itu. Bagaimana bisa? Tanya petugas itu penasaran. Dia kerasukan, Pak, jawab Dani. Petugas itu kemudian mengernyit. Mungkinkah dia kerasukan orang yang dia bunuh? Dani menggeleng. Bukan, Pak, orang yang dia bunuh merasuki perempuan, sedangkan dia dirasuki arwah orang lain. Atau mungkin jin, ucap Dani. Dia hanya mengatakan apa yang dia rasa saja. Tidak lama kemudian, orang-orang datang dari arah hutan di seberang sana, termasuk seorang pria yang memangku istrinya. Mereka berjalan ke pos ini. Kesembilan pendaki yang paling akhir datang itu lalu berkumpul di tengah-tengah area perkemahan pos 5. Mereka terdengar riuh, saling bertanya dan bercerita tentang apa yang sedang terjadi. Kemudian, tiba-tiba saja perlahan muncul kabut-kabut tipis dari balik rerimbunan daun di atas sana, dan dengan cepat menyelimuti seluruh area perkemahan pos 5 ini. Entah kenapa Dani merasakan aura yang sangat berbeda. Suasana menjadi hening mencekam di antara temaram sore itu. Rupanya hari sudah mulai menjelang senja. Tanpa terasa 2 jam telah berlalu, sampai Dani benar-benar lupa akan waktu. Ayo, ikut denganku, ujar petugas itu membawa pendaki berjaket merah itu. Sepertinya dia akan membawanya saat itu juga. Namun, sebelum mereka menggiringnya untuk turun, tiba-tiba saja terdengar suara teriakan dari perempuan itu lagi. Ia menjerit-jerit yang suaranya melengking hingga memecah kesunyian di area perkemahan. Sekali lagi perempuan itu kerasukan. Dia terlihat mengamuk dalam tenda, kemudian keluar dan langsung lari mengejar begitu melihat pendaki berjaket merah itu. Akan tetapi, suaminya dengan sigap dapat menangkapnya, memeluknya kuat sampai perempuan itu tidak dapat bergerak. Namun, tidak dinyana, tiba-tiba saja perempuan pendaki lain ikut berteriak-teriak. Tidak hanya 1 orang, tetapi 3 orang perempuan sekaligus, dan terus menjalar ke sebagian pendaki laki-laki yang ikut berteriak-teriak seperti kesurupan. Hal itu membuat kawan-kawannya panik sambil memegang dan menahan kawannya yang kesurupan agar tidak memberontak. Kenapa ini? Tanya Dani yang juga panik. Ini gara-gara ada yang berbuat buruk di gunung ini, hingga membuat para penghuni hutan di gunung ini menjadi murka, ujar petugas jaga itu. Lalu kita harus bagaimana, Pak? Tanya Dani. YouTuber itu, mereka hantu, mereka sudah mati, Bang. Apa? Sungguh Dani tak percaya dengan apa yang dikatakan pendaki berjaket merah itu. Apa maksudmu mereka udah mati? Tanya Dani. Waktu saya turun tadi, 2 orang YouTuber itu menampakkan diri kepadaku dengan wujud aslinya, Bang. Wajahnya pucat membusuk. Mereka itu udah mati, Bang. Dani terkesiap mendengar apa yang diucapkan pendaki berjaket merah itu, mencernanya dalam pikiran dan menyadari bahwa yang kemarin-kemarin mendaki bersama mereka berdua adalah arwah orang yang sudah mati. Sementara itu, petugas dan anak buahnya bergegas berlari menuju para pendaki yang sibuk dengan kawan-kawannya yang sedang kerasukan. Terdengar mereka memanggil-manggil melalui handy-talkie yang dibawanya dan meminta bantuan untuk didatangkan pemuka agama setempat. Itu bang, Pendaki berjaket merah itu menunjuk-nunjuk ke arah hutan dengan wajah ketakutan. Dia pun menengok ke arah orang yang ditunjuk dan sungguh Dani kembali dibuat terkejut. Dia melihat Bang Deden dengan wajah pucat membusuk di antara semak-semak di ujung kabut tipis yang menyelimuti area. Ia berdiri dengan mulut menganga. Pendaki berjaket merah itu berbalik dan berlari ke arah jalur turun. Dani yang sama terkejut pun langsung mengejarnya. Mau kemana kamu? Teriak Dani. Pendaki berjaket merah itu pun berlari tidak tentu arah, diikuti Dani yang mengejar di belakangnya. Hingga di satu titik, dirinya sudah tidak bisa berlari karena melihat kembali penampakan. Dan kali ini adalah penampakan dari Bang Alif dengan wajah hancur seperti tercabik-cabik. Kemudian, pendaki berjaket merah itu hanya berdiri mematung dengan wajah ketakutan. Hujan rintik-rintik mulai turun di tengah udara yang sedang berkabut tipis. Suasana sangat terasa tidak nyaman.
merinding. Dan tiba-tiba terdengar suara tawa, tetapi tidak ada seorang pun terlihat di sana. Raut wajah mereka berdua seketika berubah. Penglihatan tidak lepas dari ujung-ujung kabut itu, berjaga-jaga kalau mereka menampakkan diri lagi. Mereka berputar-putar untuk mencari asal suara itu yang semakin lama suara tawa itu semakin jelas mengalahkan suara hujan yang mulai deras. Karena panik, pendaki berjaket merah lalu mencari sesuatu untuk melindungi diri. Dia mencari-cari batang kayu yang mungkin bisa digunakan. Setelah menemukannya, lelaki itu lalu berbalik dan mengacungkan batang kayu yang digenggamnya. "Maju kalian semua, dasar bangsat!" teriak pendaki berjaket merah itu. Suara tawa itu berhenti, meninggalkan suara hujan yang terasa semakin deras. Lalu tiba-tiba saja muncul sosok Bang Deden dengan wajah beserta badannya hancur membusuk, berdiri tidak jauh di depan pendaki berjaket merah itu. "Anjing!" Ia berlari menerobos derasnya hujan sambil mengacungkan batang kayu ke arah penampakan itu. Akan tetapi sosok itu menghilang ketika dia hampir memukulnya. "Maju sini!" teriaknya lagi. Namun seketika mata pendaki berjaket merah melotot karena terkejut saat melihat sosok dengan wajah hancur membusuk tiba-tiba muncul di hadapannya. Tak sempat ia mengangkat batang kayu di tangannya. Kedua makhluk mengerikan itu berkelebat menyergap lelaki itu, lalu menghilang dan sudah merasuki tubuh pendaki berjaket merah itu. Tersisalah Dani yang panik, berdiri dengan perasaan gelisah, takut dan lelah. Pendaki berjaket merah yang sudah dirasuki itu berbalik ke arah Dani dengan mulut menganga dan langsung berlari ke arah Dani seperti akan menyergap. Karena panik, Dani pun berbalik untuk berlari. Namun ketika berbalik, sosok Bang Alif yang wajahnya hancur tercabik-cabik tiba-tiba saja berdiri di hadapan Dani. Sosok itu kemudian menerkam. Sedetik sebelum Dani benar-benar dirasuki, dia seperti berada di dunia lain dan samar terlihat sosok yang selama ini ia cari-cari muncul di ujung sana. Ia berdiri mematung dengan wajah sedih. "Angga." Kemudian seketika pandangan Dani menjadi gelap dan tidak sadarkan diri. Sayup terdengar suara sirene di antara riuh obrolan orang-orang. Dani tidak tahu persis sedang di mana waktu itu. Pandangannya samar-samar. Sesekali terdengar pula teriakan-teriakan seperti layaknya sedang melakukan evakuasi. Dan yang ia lihat saat mencoba membuka matanya hanyalah langit gelap. Dia merasakan tubuhnya yang lemah, bergoyang-goyang seperti sedang berada di atas tanduk. Dia tidak ingat betul, tetapi Dani yakin jika orang-orang sedang membawanya ke dalam mobil ambulan. Sempat Dani membuka mata kembali dan menengok kerumunan warga. Ramai sekali saat itu. Beberapa pendaki pun terlihat sedang dievakuasi. Selain petugas keamanan gunung, petugas rumah sakit dan polisi pun tampak berada di sana. Kemudian, sekelebat ingatan seketika muncul di dalam pikiran. Sebelum tidak sadarkan diri, Dani sempat melihat sosok Angga dengan wajah pucat dan tampak sedih. Ya, Angga. Dani tak salah lihat. Dia melihat Angga berdiri di balik semak-semak di antara rintik hujan dan kabut tipis. Angga menatapnya dengan wajah sedih. "Di mana kamu berada, Angga? Apa kamu benar-benar udah mati? Kalau kau memang ingin menghantuiku, kenapa kau tidak muncul saja dan katakan di mana keberadaan jasadmu? Bukankah itu yang kau inginkan dariku?" ucap Dani lirih. Ketika dimasukkan ke dalam mobil ambulan, Dani kembali menengok ke arah kerumunan dan melihat sosok pria bergamis hitam dan ikat kepala batik berdiri di antara warga-warga, tersenyum kepada Dani sebelum pintu mobil tertutup rapat. 2 hari sudah Dani dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di Majalengka. Tubuhnya masih lemah meski untuk sekedar berjalan. Entah apa yang terjadi di malam itu ketika dia tidak sadarkan diri. Dia mendengar di luar bangsal sana terdapat banyak orang-orang.
Kata kakak perempuan Dani yang merawatnya, mereka adalah orang-orang yang ingin bertemu dengan Dani untuk mempertanyakan apa yang terjadi. Dia berasumsi bahwa mungkin mereka adalah para pencari berita. Sehari setelah malam kejadian itu, sudah banyak berita tentang terjadinya kesurupan massal di Gunung Ciremai. Salah satu dari berita itu adalah tentang pendaki berjaket merah. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan sahabatnya sendiri yang mayatnya ia buang di Gunung Ciremai. Banyak orang mengaitkannya dengan kejadian kesurupan massal itu. Narasi-narasi tentang hal-hal mistis di gunung yang dari dulu terkenal dengan keangkerannya tersiar di banyak portal berita, baik cetak maupun online. Dani yang berada di sana pun masih terkejut dengan apa yang terjadi. "Kau sudah bangun?" Tiba-tiba saja kakak perempuan Dani datang dengan membawa sebungkus makanan. "Nih, makan dulu, Dan." Lalu dia menyodorkan satu mangkok bubur ayam untuknya. "Oh iya, Dan, tadi pagi ada 2 orang polisi datang ke sini." "Polisi?" "Iya, dia ngasih surat. Tuh, suratnya ada di meja." "Surat apa?" "Belum kakak buka, tapi polisi itu bilang kamu bakal jadi saksi. Minggu depan kamu diminta datang ke kantor polisi untuk jadi saksi." "Oh, iya," sahut Dani singkat. "Oh iya, Dan, kenapa di video itu kamu gak kelihatan?" tanya kakak Dani. "Ah, video apa?" tanya Dani heran. "Video kesurupan massal itu, kamu gak tahu?" Dani menggeleng. Kemudian kakak Dani langsung mengambil ponselnya dan membuka video yang dimaksud. Ternyata salah seorang pendaki yang ada di sana sempat merekam video itu. Video itu sudah tersebar di YouTube dan televisi. Terlihat di dalam video tersebut, para pendaki yang kebanyakan pendaki perempuan berteriak-teriak tidak jelas. Ada yang meloncat-loncat, ada yang berbaring sambil memukul-mukul tanah, ada pula yang berlari ke sana kemari. Sang perekam video tak henti-hentinya membaca istighfar yang sangat terdengar jelas, diiringi nafas yang memburu. Suasana sangat mencekam, apalagi diikuti rintik hujan dan kabut tipis. Sang petugas sibuk menenangkan, walau terlihat sia-sia, karena mereka pun tak tahu apa yang harus dilakukan. "Kok kamu gak ada ya, Dan? Kamu di sana kan?" "Iya, Kak, aku di sana, tapi aku lari mengejar pendaki berjaket merah." "Pendaki berjaket merah? Yang jadi tersangka itu?" "Iya, Kak. Tapi kata petugas waktu itu, kamu juga kesurupan." "Iya, aku gak tahu lah, Kak. Masa kesurupan tahu bagaimana dia kesurupan?" "Iya juga ya." Kemudian sekali lagi Dani memutar kembali video itu dan menontonnya dengan seksama. Siapa tahu ada petunjuk di mana keberadaan Angga yang sempat dilihatnya waktu itu. Walaupun memang sangat mustahil, tapi Dani berharap ada secercah harapan. Namun setelah berulang kali dia memutar video, memaju mundurkannya, tidak ada hasil yang ia dapat. Akan tetapi, kemudian dia jadi teringat dengan kedua YouTuber itu. Mungkin kalau dia mencari di channel milik mereka, Dani bisa menemukan video penelusuran itu. Dia pun langsung mencarinya. Namun sial, dia tidak tahu nama channel mereka, karena memang tidak pernah menanyakannya. Dani pun mencoba menelusuri dengan kata pencarian yang terkait dengan mereka, seperti menelusuri jalur ilegal Gunung Ciremai, dan lain-lain. Akan tetapi hasilnya nihil. Dia menemukan banyak video tentang orang-orang hilang di gunung karena nekat melakukan pendakian melalui jalur ilegal, bahkan sampai meninggal, yang sebenarnya sudah sering kali menontonnya ketika melakukan pencarian Angga selama setahun ini. Namun, dia tidak menemukan jalur ilegal yang dimaksud oleh 2 YouTuber itu. Akhirnya Dani pun menyerah. Mungkin lain kali dia menemukan petunjuk itu. Dani pun memberikan kembali ponsel kakaknya ke pemiliknya. "Oh iya, Kak, barang-barang pendakian Dani apa dibawa turun juga?" "Maksud kamu tas dan isinya?" "Iya, ada kok di rumah kakak. Suami kakak yang bawa." "Ponsel Dani juga ada?" "Ada tuh di lemari," katanya sambil menunjuk lemari kecil di pinggir ranjang. Kakak Dani pun langsung mengambilkannya. Setelah menerima ponsel itu, Dani langsung membuka semua media sosial miliknya. Dan terkejut ketika melihat banyaknya inbox
DM dan akun-akun menandai namanya, di mana sebagian besar menandai di video atau akun berita mengenai kesurupan massal itu dengan komen beragam. Ada yang bersimpati, berbelasungkawa, tapi ada juga yang menuduh Dani bersekongkol dengan pendaki berjaket merah itu. Tunggu, pendaki berjaket merah? Dani jadi teringat sesuatu. Mungkin mereka juga menandai akun Instagram pendaki berjaket merah itu juga. Dani pun mencarinya, dan benar saja, ada akun yang mereka tandai sebagai akun miliknya. Akan tetapi, di sana tidak ada postingan apapun dengan jumlah pengikut yang tidak terlalu banyak. Ketika mencoba mengirim pesan kepadanya, Dani menemukan bahwa dia sudah mengirim pesan lebih dulu yang berisi tautan sebuah YouTube. Karena penasaran, Dani pun langsung mengklik tautan itu. Sebuah video dengan judul tanpa judul. Ketika melihat isinya, sungguh membuatnya terkejut. Itu adalah video 2 YouTuber yang dia temui di gunung itu. Terlihat dalam video, awalnya hanya sebuah perjalanan biasa, vlog biasa yang menelusuri desa perkampungan di salah satu pemukiman di kaki Gunung Ciremai dan menjelaskan nama desa itu. Selanjutnya sungguh membosankan. Dani pun men-skip ke bagian tengah di mana sudah memasuki hutan. Video langsung menampilkan penelusuran jalur itu, seperti yang pernah diceritakan oleh kedua YouTuber itu. Dani skip lagi dan mencari saat di mana mereka dikejar macan. Dani pun terkesiap ketika melihat mereka berdua berlari ke dalam hutan. Hanya Bang Deden yang terlihat di depan kamera, karena Bang Alif adalah yang merekam. Sesekali kamera diarahkan ke belakang dan tampak macan berwarna hitam itu mengejar. Semakin mereka berlari, semakin kencang pula hewan buas itu mengejar. Kedua YouTuber itu benar-benar panik. Hingga di suatu titik akhirnya mereka terpisah jalur. Akan tetapi macan itu masih mengejar salah satu dari mereka. Bang Alif yang terus dikejar masih merekam dan terus berlari menghindari makhluk buas penghuni hutan Ciremai itu. Meski sudah berusaha sekuat tenaga, Bang Alif tidak bisa mengalahkan kecepatan makhluk buas itu. Hingga pada akhirnya, ia harus merelakan tubuhnya diterkam. Walaupun tidak terekam dalam video, tetapi suara teriakan Bang Alif dan suara geraman sang macan, juga suara daging yang tercabik-cabik terdengar jelas. Karena ponsel itu masih dalam genggaman Bang Alif dan terus merekam. Sungguh sangat mengerikan. Dani sampai menutup mata saat menonton video itu. Dalam ketakutan, Dani masih bertanya-tanya karena ada sesuatu yang janggal mengenai video tersebut. Kalau kedua YouTuber itu sudah meninggal, lantas siapa yang mengupload video itu? Apakah Bang Deden yang mungkin lolos dari kejaran macan itu? Atau si pengirim pesan tautan video yang tidak lain adalah si pendaki berjaket merah? Oke, sampai sini dulu cerita pendakian Dani ke Gunung Ciremai yang akhirnya berantakan. Ini nggak kebayang ya, bagaimana kalau si Dani ini jadi menelusuri jalur ilegal bersama kedua YouTuber yang ternyata sudah meninggal itu. Wah, pasti bakal kena banyak teror lagi nih. Tapi banyak misteri yang belum terpecahkan. Di manakah sebenarnya Angga? Lalu siapakah yang mengupload video itu kalau kedua YouTuber itu meninggal? Dan tentang pendaki berjaket merah itu. Jadi kita simak saja di episode selanjutnya. Jadi sekarang saya harus pamit untuk persiapan ya. Nanti soalnya mau ada Radio Horor Indonesia, harus siap-siap dulu nih ya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak episode kali ini. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.